Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Desir, desir, desir. Tiba-tiba suara-suara menusuk udara datang dari langit, dan dari kren warna-warni, 10 perempuan turun dengan anggun. Tubuh semua wanita itu ditutupi dengan kecemerlangan yang samar. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, dan bahkan warna rok mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun karena samar-samar itu, orang bisa melihat bahwa mereka semua memegang payung bunga yang indah. Bang bang bang. Ketika ke-10 wanita jatuh di udara, payung bunga di tangan mereka dibuka pada saat yang sama. Segera setelah mereka membuka payung tersebut, kelopak bunga yang memenuhi langit segera jatuh, dan kecepatan turun mereka langsung melambat. Mengikuti turunnya mereka, kecemerlangan samar yang menutupi tubuh mereka menjadi redup, dan pada akhirnya benar-benar menghilang. Suara riuh. Setelah kecemerlangan itu menghilang, para pria yang ada di sana melebarkan mulut mereka. Hampir pada saat yang bersamaan, napas mereka bertambah cepat. Karena di depan mata mereka, 10 wanita yang sangat cantik telah muncul. 10 wanita itu memiliki tubuh tinggi dan ramping, tubuhnya seperti peri, wajah seperti bidadari, dan mereka sangat memikat. Terutama sepasang kaki indah seputih salju di bawah rok mereka. Ketika orang melihat mereka, mereka hanya bisa menelan ludah. Terlepas dari kenyataannya bahwa laki-laki di tempat kejadian adalah orang-orang yang telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat itu, sebagian besar dari mereka sangat tertarik oleh 10 keindahan ini. Sangat mengagumkan. Mereka semua berada di level 7 dari ranah mendalam. Ucap Chu Feng. Tapi selalu ada pengecualian untuk semua hal, contohnya adalah Chu Feng. Chu Feng yang paling dekat dengan keindahan itu tidak tertarik dengan penampilan mereka, tetapi dia terkejut dengan kultivasi mereka. Meskipun para perempuan itu hanya berusia sekitar 20 tahun, tapi kultivasi mereka semua sudah di tingkat 7 dari ranah mendalam. Bakat kultivasi bela diri itu, ini benar-benar tidaklah rendah. Dan di bawah tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, 10 keindahan dari villa bergengsi akhirnya mendarat di panggung penonton, dan mulai menyihir orang-orang di tempat kejadian dengan sosok memikatnya, serta wajah mempesonanya. Terutama bagi para jenius muda yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Bang bang bang. Segera setelah itu, 50 keindahan lagi segera menyusul, sambil ditemani oleh hujan bunga yang memenuhi udara yang turun dari langit. Demikian pula saat mereka turun sambil memegang payung bunga, dan mereka adalah keindahan langka, bahkan mereka juga memiliki kultivasi tingkat ke-7 dari ranah mendalam. Wah, sangat luar biasa. Dari mana villa bergengsi mendapatkan begitu banyak keindahan yang jenius seperti itu? 50 perempuan muda ini berada di tingkat 7 dari ranah mendalam. Tapi itu bisa diterima, karena bagaimanapun juga, kekuatan besar seperti villa bergengsi tidak pernah kekurangan jenius, dan tidak peduli apakah itu pria ataupun wanita, ucap para penonton. Tapi 50 jenius ini benar-benar sangat cantik. Itu menyebabkan orang menjadi berkali-kali lebih terkejut. Namun, kejutan itu langsung berlipat ganda hingga berkali-kali lipat, setelah 40 keindahan muncul segera setelah itu. Kemudian 40 keindahan secara bertahap pun mulai turun. Ketika wajah mereka muncul di depan garis pandang kerumunan yang sudah sangat terkejut tidak bisa membantu, tetapi melebarkan mulut mereka. Karena sebenarnya, 40 keindahan itu memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah mendalam. Bahkan dalam hal kecantikan, mereka sama dengan 50 keindahan sebelumnya. Wush wush wush. Dan di saat semua orang sangat kagum dengan kekuatan 40 keindahan ini, lalu dari kren warna-warni tersebut, 9 figur yang lebih menarik segera melayang. Kali ini orang-orang di tempat kejadian benar-benar tercengang, karena ke-9 wanita cantik itu memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Mereka berada di puncak sebenarnya dari ranah mendalam, dan penampilan mereka juga benar-benar sangat indah. Jika dibandingkan dengan 90 keindahan yang sebelumnya,
maka kesembilan wanita ini jauh lebih menakjubkan. Bahkan wajah para jenius muda di atas panggung pun juga berubah. Terutama Tang Yixiu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Itu sudah jelas, mereka terpikat oleh penampilan sembilan keindahan ini. Aku tidak akan pernah menyangka, di benua sembilan provinsi ini, ternyata Provinsi Qin adalah tempat dengan banyak keindahan. Aku belum pernah melihat keindahan seperti ini di Provinsi Tang aku sebelumnya, ucap Tang Yixiu. Bahkan mata Tang Yixiu sudah penuh dengan keinginan. Dia yang telah melihat keindahan yang tak terhitung banyaknya, pada saat itu juga ia tertarik oleh sembilan keindahan ini. Saudara Yixiu, sepertinya yang paling kiri itu cocok untuk kamu. Dia cukup putih dan cantik. Sedangkan untuk aku suka yang di tengah, dan yang memiliki 2 ekor kuda. Dia cukup murni, dan aku suka itu, ucap Song Qingfeng. Mata Song Qingfeng yang tersenyum itu melesat di sekitar 9 wanita cantik, dan juga, dia tidak begitu terpikat dengan yang lainnya. Murni, bagaimana kamu tahu dia murni? Seru Bai Yunfei sambil mengerutkan bibirnya. Hubungan mereka selalu sangat baik, dan tidak ada yang tidak mereka bicarakan. Dan mereka juga tidak melakukan banyak hal buruk. Hahaha, Yunfei, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Aku pernah mendengarnya, bahwa villa bergengsi telah mempersiapkan bertahun-tahun untuk pertemuan perkawinan ini. Keindahan di panggung penonton pada hari ini, itu semua dikembangkan dengan hati-hati, dan keindahan seperti itu belum ternodai oleh laki-laki. Mereka benar-benar cukup murni, dan mereka semua adalah anak burung muda yang belum diterbangkan. Liu Xiaoyao dengan penuh kemenangan mengungkapkan dalam jawabannya. Itu berarti, bahwa villa bergengsi ini agak tulus. Sepertinya pada saat ini, perjalanan ini benar-benar bermanfaat, ucap jenius lainnya. Setelah mendengar kata-kata Liu Xiaoyao, mata 3 jenius lainnya yang hatinya sudah bergerak, itu langsung dipenuhi dengan cahaya. Seperti serigala cabul yang lapar, mereka mulai mencari domba yang mereka sukai. Tapi pada kenyataannya, itu tidak hanya mereka berempat. Bahkan Murong Yu yang memiliki elit armamen juga tertarik. Matanya sudah terbenam ke dalam kelompok kecantikan, dan tidak bisa ditarik keluar. Setelah 99 wanita cantik itu datang, mereka mulai memperkenalkan diri satu demi satu. Seperti umur, nama, dan yang lain-lain. Dan pada saat para pria mendengarkan dengan seksama, mereka juga secara terperinci mengamati 99 wanita cantik, itu ketika mereka mencari tipe yang mereka sukai. Saat ini, satu-satunya yang bisa tetap tenang hanya Chu Feng, Gubo, Jie Qingming, dan Su Zhongyu. Karena Gubo terlalu muda, dan kekuatannya tidak mencukupi. Bahkan dia tidak memiliki harapan untuk memenangkan hati salah satu dari 100 wanita cantik ini. Adapun 2 jenius mutlak seperti Jie Qingming dan Su Zhongyu, karena keinginan mereka untuk kekuatan terlalu kuat, mereka mengeluarkan sedikit perasaan yang tidak ternodai oleh dunia fana. Tidak peduli betapa indahnya keindahan itu, atau betapa jauh lebih indahnya mereka, karena dalam hati kedua jenius mutlak ini, mereka masih berpikir bagaimana mendapatkan manfaat di Tousan Monster Mountain. Adapun untuk Chu Feng, meskipun ia masih sangat muda dan itu adalah pertama kalinya ia benar-benar melangkah ke panggung benua 9 provinsi, tidak ada satupun keindahan di sana yang bisa menarik perhatian Chu Feng. Bukannya dia berada jauh dari kecantikan seorang wanita, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menggerakkan hatinya. Chu Feng, mengapa kamu tidak melihatnya dengan baik? Aku telah mendengar bahwa setelah memasuki Tousan Monster Mountain, orang-orang dapat berhubungan erat dengan ratusan keindahan ini. Dan dengan kekuatan kamu, aku yakin kamu bisa mendapatkan bantuan mereka. Maka pertama-tama pilihlah jenis wanita yang kamu sukai, kemudian di masa depan setelah memasuki Tousan Monster Mountain, maka kamu bisa melanjutkannya, ucap Gubo. Melihat pikiran Chu Feng mengembara, dan matanya bahkan tidak menatap lurus ke arah sosok si cantik, Gubo mau tidak mau mengingatkan dengan hati yang baik hati. Brother Gubo, kita ini masih muda, dan untuk acara seperti ini, kita hanya perlu mengikuti sedikit keaktifan.
Karena pada saat ini, kultivasi bela diri harus menjadi prioritas nomor satu. Balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, itu dengan penampilan jauh dari keindahan wanita dan terpisah dari hal-hal duniawi. Saudara Chu Feng, kamu benar. Di zaman kita ini, kita memang harus fokus pada pengembangan bela diri, dan menjadikannya prioritas utama kita. Kita tidak akan terlambat untuk mempertimbangkan hal-hal antara pria dan wanita di masa depan, ucap Gubo. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Gubo juga merasa bahwa itu cukup masuk akal, dan dia tidak bisa untuk tidak menganggukkan kepalanya. Tetapi jika dia tahu bahwa Chu Feng yang mengucapkan kata-kata itu, yang pada kenyataannya sudah memiliki dua keindahan, tidak diragukan lagi dia akan batuk darah karena marah. Setelah keindahan di atas panggung menyelesaikan perkenalan diri mereka, kepala villa bergengsi berdiri dan dengan keras berkata, "Semua orang dan para jenius puncak benua 9 provinsi, apakah kamu senang dengan 100 keindahan yang dipilih oleh villa bergengsi aku dengan cermat?" ucap kepala villa bergengsi. "Kita sangat senang," teriak orang-orang. Suara-suara jernih menjalin bersama, dan seperti guntur, itu bergema di seluruh negeri ini, dan menyatakan emosi semua orang saat ini dengan bersemangat. Saat dia menghadapi reaksi para jenius muda, kepala villa bergengsi mengangguk puas dan kemudian berkata, "Aku sangat yakin, kalau semua orang akan lebih senang dengan orang yang berikut ini," ucap kepala villa bergengsi. Ketika dia berbicara, kepala villa bergengsi menunjuk ke arah langit di atas kota utama. Dan mengikuti jarinya untuk melihat ke arah itu, orang-orang dengan heran menemukan bahwa di langit malam, sebuah kursi sedan yang indah melayang di udara. Bahan kursi sedan itu juga sangat istimewa, karena mereka seterang kristal. Terutama di langit malam ini, mereka berkedip-kedip dan bersinar, dan itu menyebabkannya menjadi sangat cantik. Aku hampir lupa, bahwa masih ada satu lagi kecantikan yang belum datang. Sepertinya dia adalah yang terakhir, ucap penonton. Dan saat itu juga, hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Bahkan para tamu terhormat di panggung penonton utama tidak terkecuali. Karena ketika kursi sedan itu mendekat, orang-orang menemukan bahwa, orang yang membawa kursi sedan kristal itu adalah 4 tetua manajer dari villa bergengsi. Keempat tetua manajer itu, mereka semua adalah ahli di ranah surga. Siapa sebenarnya orang yang duduk di kursi sedan itu, hingga dapat membuat 4 tetua manajer di ranah surga merendahkan diri untuk membawanya? Ucap penonton. Bahkan sebelum orang di kursi sedan muncul, itu sudah membuat semua orang yang ada di sana menebak. Tepat pada saat itu, karena kursi itu dikendalikan oleh 4 tetua manajer, dan kursi sedan tiba di atas panggung utama. Mereka saat ini perlahan-lahan turun, dan 99 wanita cantik yang berdiri di tengah-tengah panggung penonton juga, mereka dengan cepat membuat jalan, dan tempat paling berkilau di panggung penonton pun telah disediakan. Akhirnya, kursi sedan mendarat di tanah. Keempat tetua manajer berdiri di kedua sisi kursi, dan 2 orang yang dekat dengan pintu keluar kursi sedan menarik tirai secara bersamaan. Pada saat itu, banyak orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas mereka. Dan tanpa mengalihkan pandangan mereka, mereka menatap pintu keluar dari kursi sedan itu. Mereka ingin melihat, orang seperti apa yang bisa menjadi penutup dari perkumpulan pernikahan ini, dan juga bisa meminta para tetua manajer di ranah surga membawakan kursi untuknya. Dan di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, sosok seorang wanita muda akhirnya muncul dalam garis pandang orang-orang. Setelah perempuan muda itu muncul, tidak peduli apakah itu laki-laki ataupun perempuan, mereka semua segera terkejut, dan mereka tidak bisa untuk tidak tertarik oleh penampilan perempuan muda itu. Memang benar itu adalah wanita muda, dan wanita itu bahkan sangat muda. Penampilannya bahkan tidak ada bandingannya dengan wanita lain yang ada di sana. Telah dikatakan bahwa bunga segar membutuhkan daun hijau untuk menemani mereka, sebab itulah wanita cantik juga membutuhkan wanita jelek sebagai hiasan. Akan tetapi, penampilan cantik wanita muda itu tidak membutuhkan hal seperti itu.
Bahkan jika dia berdiri dalam 10.000 bunga sambil dibandingkan dengan keindahan, dia masih akan menjadi keberadaan yang paling menarik. Dia adalah keindahan sejati yang dapat menghancurkan kota dan negara, dan bahkan mampu menyihir yang masih hidup. Kulit seputih salju dan berkilau, wajah glowing dan indah, dan matanya sejernih air danau. Tentu saja dalam sekejap orang melihatnya, hati mereka tidak bisa untuk tidak berdetak lebih cepat ketika mereka melihatnya. Oh surga, bagaimana bisa ada wanita yang begitu cantik di dunia ini, ucap penonton. Setelah wanita muda itu muncul, semua keindahan di atas panggung langsung bersinar. Tatapan semua orang terfokus pada tubuhnya, dan beberapa orang bahkan meneteskan air liur dari penampilan cantik perempuan muda itu. Aku benar-benar tidak akan pernah menyangka bahwa, ternyata ada wanita yang luar biasa di dunia ini, ucap Su Zongyu. Pada saat itu, bahkan mata Su Zongyu yang tidak terpesona oleh keindahan wanita, seketika saja menyala ketika dia sangat tertarik oleh penampilan wanita muda itu. Adapun dengan Jie Qingming, dia juga sama seperti Su Zongyu. Dia yang biasanya selalu sombong, tapi setelah melihat corak perempuan muda itu, lama-lama dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Bahkan jenius muda yang datang dari dinasti Jiang, yang bahkan tidak melihat langsung ke arah keindahan di tempat kejadian yang selalu mengantuk, yaitu Jiang Wuxiang, dia juga tidak bisa untuk tidak melebarkan mulutnya pada saat itu. Tetapi jika dibandingkan dengan yang lain, ekspresi Chu Feng saat ini sedikit berubah, meskipun faktanya bahwa dia agak tenang sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan kejutan, dan ada gelombang besar di hatinya pada saat ini yang terus-menerus melonjak. Karena pada saat itu juga perempuan muda yang muncul di dekatnya ini, dia adalah perempuan muda berpakaian ungu yang sama yang dia temui di White Tiger Villa hari itu. Yang pada saat itu memperebutkan teknik pembantaian harimau putih, dan dia juga memiliki tubuh ilahi. Namun dengan waktu yang singkat dalam 1 tahun, perempuan muda itu tidak lagi memiliki kultivasi asli tingkat 1 dari ranah mendalam, tetapi tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Dia benar-benar berada di level 9 dari ranah mendalam. Dengan waktu 1 tahun saja dia benar-benar melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah mendalam, yang sebelumnya berada di tingkat pertama dari ranah mendalam. Impresif. Melihat penampilannya, dia seharusnya hanya berusia 15 tahun. Memasuki level 9 dari ranah mendalam pada usia 15 tahun, bukankah dia juga setara dengan Jiang Wuxiang? Ucap penonton. Setelah sangat tertarik dengan penampilan cantik wanita muda itu, orang-orang juga mulai kagum dengan kekuatan kuat wanita muda itu. Memiliki kultivasi pada usia seperti ini, itu berarti bahwa pencapaiannya di masa depan benar-benar tidak terbayangkan. Aku tidak akan pernah menduga, kalau gadis ini berasal dari villa bergengsi. Dan jika melihat penampilannya, sepertinya status dan posisinya tidaklah rendah. Dia sepertinya masih memiliki hati yang penuh kebencian, itu dikarenakan apa yang terjadi tahun itu. Aku tidak bisa membiarkannya melihatku. Pikir Chu Feng. Merasa bahwa situasinya sedang menuju ke arah yang buruk, Chu Feng ingin mengoleskan minyak di bagian bawah kakinya, dan kemudian diam-diam berlari untuk itu. Saudara Chu Feng, kamu mau pergi kemana? Sangat tidak mungkin jika keindahan besar ini tidak dapat menarik minat kamu, ucap Gubo. Tapi sebelum membiarkan Chu Feng berbalik, Gubo meraih ke lengan Chu Feng. Aduh, sial. Chu tidak bisa menjawabnya. Chu Feng awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa beberapa orang di panggung sudah memperhatikan gerakan mereka, dan mengarahkan pandangan mereka ke arah dirinya sendiri. Bagian yang paling penting adalah, bahwa perempuan muda berpakaian ungu itu sudah melihat Chu Feng. Setelah melihatnya, ekspresi wanita muda itu juga sedikit berubah, dan bola matanya yang cantik tiba-tiba saja menyusut. Chu Feng menemukan di dalam matanya, itu ada sentuhan haus darah yang dingin. Namun haus darah itu hanya muncul dan menghilang dalam sekejap. Jadi kemungkinan besar selain Chu Feng, maka tidak ada orang lain lagi yang menemukannya. Tapi setelah melihat Chu Feng, wanita muda berpakaian ungu itu tidak mengatakan apa-apa.
Sebagai gantinya, dia berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu siapa Chu Feng, dan membuang muka kecilnya yang manis. Melihat hal itu, hati Chu Feng yang mencapai tenggorokannya akhirnya turun kembali. Jadi dia segera merapikan pakaiannya, lalu terkekeh, dan berkata kepada orang-orang di atas panggung. Agak sedikit lelah karena terlalu lama duduk, jadi aku ingin sedikit menggerakkan tubuh aku, ucap Chu Feng. Setelah berbicara, dia duduk kembali. Dan pada saat itu juga, kepala villa bergengsi perlahan-lahan berjalan ke sisi wanita muda berpakaian ungu itu, dan mengumumkan dengan wajah penuh kebanggaan terhadap kerumunan. Ini adalah putri angkatku, Ziling. Untuk mengungkapkan ketulusan hati aku kepada pernikahan yang sudah diatur semua orang di sini, dalam pertemuan perkawinan ini, Ziling juga akan menjadi bagian dari ratusan keindahan villa bergengsi aku, dan menjadi kandidat untuk dinikahkan, ucap kepala villa bergengsi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.